Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Jamila dengan NIM 12440300013 dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Di sini saya akan menjawab 10 pernyataan. Pernyataan tersebut benar. Ilmu komunikasi memang memiliki akar dari retorika. Retorika berkembang sejak zaman Yunani kuno, terutama pada masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa itu, retorika dianggap sebagai seni berbicara dan meyakini orang, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan politik di Yunani. Pernyataan tersebut benar. Menurut Hoffman dalam buku Communication and Persuasion, communication is the process by which an individual transmits stimuli to modify the behavior of other individual. Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan rangsangan atau stimulus kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi atau merubah sikap, perilaku, dan pendapat orang tersebut. Pernyataan tersebut benar. Komunikasi massa seperti TV atau koran mempunyai umpan balik yang lambat, tidak seperti percakapan langsung. Kita tidak bisa langsung tahu reaksi audiens. Ini membuat komunikasi massa punya kesegeraan umpan balik paling rendah. Pernyataan tersebut benar. Masking adalah strategi komunikasi nonverbal di mana seseorang menyembunyikan emosi yang sebenarnya dengan menunjukkan ekspresi wajah yang berbeda. Tujuan masking biasanya untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial, menjaga citra diri, atau menghindari reaksi yang tidak diinginkan dari lingkungan. Pernyataan tersebut benar. Menurut Osgood, komunikasi bukan hanya reaksi terhadap rangsangan luar, tapi juga dipengaruhi oleh proses internal. Artinya, saat kita menerima pesan, kita memprosesnya dulu secara mental sebelum memberi respon. Jadi, ada proses berpikir di dalam diri sebelum bertindak. Pernyataan tersebut benar. Adalah cara kita mengucapkan kata, bukan kata itu sendiri. Contohnya seperti kata sayang bisa berarti marah atau kasih, tergantung intonasinya. Jadi, nada bicara dapat mempengaruhi makna ucapan. Pernyataan tersebut benar. Ketidaknyamanan terjadi karena dosen tidak memahami kondisi fisik audiens, seperti kapasitas ruang dan intensitas suara. Aspek fisik sangat penting dalam komunikasi karena lingkungan yang sempit dan suara yang terlalu keras dapat mengganggu konsentrasi dan efektivitas penyampaian pesan. Pernyataan tersebut benar. Seorang komunikator yang kredibel punya keahlian, bisa dipercaya, dan paham audiensnya. Kredibilitas bisa ditingkatkan dengan belajar, membangun reputasi, dan memahami budaya atau sistem sosial yang ada. Tanpa kredibilitas, pesan kita tidak bisa dipercaya. Pernyataan tersebut benar. Gangguan psikologis dalam komunikasi terjadi jika ada perbedaan persepsi atau keadaan emosional antara pengirim atau penerima pesan. Contohnya, jika ada seseorang sedang marah, ia bisa salah menangkap maksud ucapan orang lain. Ini bisa membuat komunikasi yang tidak efektif.